Pemirsa, pertarungan jelang 2024 kian santar dan terus digaungkan. Berbagai nama masuk dalam berbagai survei calon presiden dan wakil presiden seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Tak hanya itu, dari kalangan menteri seperti Erick Thohir ikut menyita perhatian publik. Lalu bagaimana tanggapannya terkait hal tersebut? Berikut wawancara rekan Abraham Silaban dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Berbicara soal branding tadi, kita nggak boleh menafikan Pak Erick ini sudah punya banyak baliho di mana-mana gitu ya. Dan orang mengindikasikan bahwa baliho itu akan menjadi tanda Pak Erick akan maju nanti di 2020. Kan kalau dilihat balihonya itu kan dilakukan oleh relawan. Yang saya juga kemarin terkaget-kaget ketika misalnya saudara saya sendiri mengirimin, oh ada balihonya di daerah ini. Oh, saya bilang tulisannya presiden lagi. Iya betul. Ya kan galak sekali tulisan presiden. Orang presidennya masih menjabat, kita udah tulis presiden gitu. Nah ini konteks-konteks ini yang saya rasa dan saya lihat di situ ada tulisan, ada relawan ini, ada foto ini, ya. Nah itu yang sama lembaga survei kan saya nggak mungkin suruh turun, suruh stop gitu. Ya, tetapi kita juga harus hati-hati. Jangan gara-gara ini tadi kita lupa bekerja. Malah asik personal branding. Ya, yang namanya saya ada seorang teman yang bicara sama saya. Hasil kerja itu adalah pencitraan yang terbaik. Itu yang harus dipikirkan, bukan pencitraannya dulu, tapi hasil kerjanya. Tunggu dulu, kayaknya saya tahu temannya itu siapa Pak Erick. Gitu ya? Jangan-jangan saya tahu, masih ada jabatan publik kan? Oh tidak. Oh tidak, berarti saya salah. Jadi pencitraan terbaik adalah bekerja sebaik-baiknya. Iya. Gitu. Jangan kebalik-balik, pencitraan tapi nggak kerja-kerja. Nah ini yang problem kan. Dan di era sosial media ini kan lebih banyak tadi ya terjebak daripada penciptaan konten daripada hasil kerjanya. Gitu. Gitu. Tetapi masyarakat juga tetap ingin mengenal figur-figurnya. Nih ngapain, istrinya siapa, asal muasalnya, anak itu sih lumrah. Makanya ketika kemarin contoh ya banyak bicara mengenai data-data publik, ya saya sepakat. Ya data yang namanya pribadi harus dilindungi, ya proteksi data pribadi. Tetapi kita sebagai pejabat publik yang sudah punya data di publik, ya nggak boleh marah juga. Orang di Wikipedia ada semuanya kadang-kadang. Nah itu hal-hal itu ya kita nggak bisa sekedar melihat dari titik ini dan titik yang lain gitu. Tapi bagaimanapun untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 perlu kendaraan pasti, politik. Karena kan kita sudah sepakat bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden itu oleh parpol. Dan ya memang itu sebuah kesepakatan yang nggak bisa ditarik ulang kan. Gitu. Kalau tadi namanya sudah disurvei, otomatis kemudian pertanyaan berikutnya apakah kemudian ada komunikasi? Kalau namanya disurvei terus parpol yang nggak ada kan percuma. Itu dia Pak Erick. Makanya itu yang mengantarkan saya ke pertanyaan, apakah kemudian artinya Pak Erick sudah membangun komunikasi dengan partai politik atau sebaliknya? Saya sangat menjaga hubungan baik dengan semua partai politik. Apalagi kan kita punya yang namanya kebersamaan di Komisi 6. Ya saya harus menjaga baik. Ya dari PKS inspirasinya yang seperti tadi disampaikan saya dengarkan. Ya dari PDIP, dari Golkar yang ada di koalisi pemerintah juga harus menjadi yang saya dengarkan di Komisi 6 itu ya bagian daripada dinamika gitu. Dan kita alhamdulillah kerjasama kita dengan Komisi 6 luar biasa. Contoh bagaimana penyelamatan Garuda itu Komisi 6 bikin panja bersama-sama dan ini hasil yang bagus menurut saya. Ketika DPR dengan pemerintah bisa memberikan kesepakatan untuk solusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia ataupun tentu posisi negara Indonesia gitu. Dan menariknya sebetulnya meskipun mereka ada di sana karena adalah pilihan konstituen dan mereka juga ada di sana karena kendaraan tadi. Jadi kendaraan politik ada partai politik dan mereka menjawab kepada ketua umum partai politik. Bicara soal ketua umum partai politik sekarang lagi dekat sama siapa, Erick? Ya, alhamdulillah semua dekat. Ya, karena memang sebelum saya masuk di pemerintahan, saya juga baik dengan semua karena kan backgroundnya saya dulu media. Betul. Ya kan sebelum pensiun. Saya pernah kerja juga di Bapak Erick. Jadi dan saya di dunia olahraga, ya kan, ya sangat lentur lah gitu. Dan saya yakin ketua-ketua partai bisa melihat track record saya selama ini,
Ya, dan insya Allah saya jagalah kepercayaan semua gitu. Oke, jadi mereka-mereka yang pernah berurusan dengan media dan punya urusan dengan olahraga, termasuk dengan energi. Nah, mereka Kalau menjalin energi komunikasi hari ini, kalau media sama olahraga ya sudah cukup lama. luar biasa. Tapi gini Pak Erik, ada juga berbagai amatan yang mengatakan Pak Erik kalaupun maju, itu akan ada di posisi kedua. Artinya calon wakil presiden. Saya nggak tahu, mereka punya hitung-hitungan sendiri lah itu ya, Pak Erik ya. Karena kan mereka punya keahlian di sana. Gak ada hitungan posisi nomor 3. Nah, itu nggak tahu saya. Kalau itu, kalau nomor 3 kira-kira apa ya Pak Erik ya? Ya nggak tahu ya, menteri lagi kali. Nah, itu dia. Kira-kira Pak Erik sudah punya bayangan tidak? Sudah punya gambaran tidak? Pastilah, Pak Erik kan ngikutin terus siapa kandidat yang akan maju dengan keistimewaan yang mereka miliki. Entah mereka adalah sosok sentral dari satu partai politik, entah mereka yang memiliki dan dianggap memiliki elektabilitas tinggi begitu. Dan survei kan sekarang 3 nama. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies itu. Kalau ditanya hubungannya baik ya baik. Oke. Itu bukan sesuatu dengan ketiganya ya. Baik, emang baik. Silakan tanya mereka. Gitu. Oke, jadi tadi Pak Prabowo, Ganjar dengan Pak Anies. Pak Anies baik. Di antara ketiganya tadi nama yang disebut duluan yang paling dekat gitu ya. Ya, hubungannya baik. Oh, intinya baik semua. Hubungannya baik semua. Dengan yang 10 nama dibawa, yang 7 nama juga baik hubungannya, coba cek. Ya, ya, kan? ya. Gitu. Tapi gini Pak Erik, bicara soal lagi-lagi ya Pak Erik, bagaimana pesta demokrasi kita ujungnya adalah untuk kebaikan bangsa dan negara kita ke depannya. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita ini berpolitik hanya untuk diri kita sendiri. Persis. Tapi bagaimana kita berpolitik untuk masyarakat. Nah, itulah kenapa konteksnya selalu saya bilang di BUMN. Saya ingatkan seluruh direksi komisaris BUMN. Kita ini dapat amanah. Nah, karena itu ayo kerja benar dan buat sesuatu yang baik gitu. Jadi bukan karena sekedar jabatan jadi direksi dan komisaris gitu. Ini yang kita jaga, yang ya sama-sama lah gitu. Kan manusia pasti punya kekurangan di sana sini. Gitu. Kalau Pak Erik bisa, yang jelas Pak Erik kan bukan peramal, itu jelas. Saya tahu Pak Erik ini seorang pengusaha sukses, ada seorang pejabat publik yang sedang bekerja belum profesional. dapat ilmu meramal. Ya. Tapi berbicara soal bagaimana apa istilahnya ya, menerawang atau bagaimana melihat pemilu 2024, ada yang menyebutkan hanya 2 pasang calon, ada yang menyebutkan 3 pasang calon, bahkan ada juga yang menyebutkan bisa saja 4 pasang calon apabila salah satu partai politik, PDIP misalnya ya, PDIP mengusung sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Kalau Pak Erik, dinamikanya kalau Pak Erik lihat akan seperti apa? Dinamikanya masih cair, dinamikanya masih cair, bisa 4, bisa 3, bisa 2. Yang pasti nggak mungkin 1, ya kan? Gak ada calon jadi tunggal ya? nggak ada gitu. Ya nggak tahu kalau bisa ada ya, cuman kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi ya alternatif di 3 pasang mungkin akan lebih terlihat. Itu. Akan lebih terlihat di 3 pasang ya Pak Erik ya? Ya. Oke. Dan ya kan sekarang 3 orang calon yang di atas. Betul, yang tadi dimasuk dalam survei. Ya, kecuali ada calon nomor 4 yang angkanya juga 20-20 gitu. Kan sekarang rata-rata 20-an itu di 1, 2, 3 itu kan. Dan kalau kita sudah bicara teknis mengenai pemilu, kita juga nggak bisa melepaskan bagaimana nanti kontestasi ini akan melibatkan pertarungan. Entah itu pertarungan siapa yang paling kuat secara finansial. Ya, kalau bisa jangan tarung lah, kasihan rakyat. Jadi apa? Justru bahasanya mesti sama-sama memaparkan yang disampaikan Pak Jokowi, jangan politik identitas, tapi memaparkan apa program yang dilakukan untuk rakyat gitu. Kalau tarung terus nggak habis-habis gitu. Dan kalau kita tarung, bangsa lain tepuk tangan. Dan kalau bisa pecah bangsa ini, iya kan? Jadi negara-negara kecil gitu. Mau kemana? Orang sekarang kita akan menuju ekonomi nomor 4 terbesar di dunia, ya kan? Dan kita dengan jumlah yang penduduk yang banyak, sumber daya alam yang banyak, ini sebuah kekuatan. Karena kenapa? Dengan situasi geopolitik hari ini, yang namanya globalisasi tidak mudah. Akhirnya apa? Regionalisasi. Dengan kita mempunyai size market ya yang baik seperti hari ini, seperti Amerika, kita, China, India, kita punya bargaining power sendiri gitu. Jadi jangan dipecah-pecah. Kalau negara lain pengennya kita pecah. Kecil-kecil kalau bisa gitu. Jadi saya ingat apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa bangsamu
akan mengalami hal yang lebih sulit ke depan karena menghadapi bangsa sendiri. Iya. Karena tugas mereka akan yang dilakukan lebih mudah karena mengusir. Dan kebijakan penjajah. kita sebagai negara yang non-blok, non-alliance ini bagus, harus dipertahankan gitu.